Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Awalan hayya bina an nashkura syukran katsiran ila Allah Ta'ala alladzi qad a'tana nikmatan wa hidayatan hatta nastati'a an najtami'a fi hadzal makanil mubarak. Saniyan salatan wa salaman ila habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hello everyone, my name is Nurul Hera Darwin. So in this occasion, our presentation about the imperativeness of environmental quality in the United States transportation sector amidst biomass fossil energy consumption and growth, atau pentingnya kualitas lingkungan di sektor transportasi Amerika Serikat di tengah konsumsi dan pertumbuhan energi biomasa fosil. Nah, bisa kita lihat bahwa jurnal ini sudah terindeks Scopus dengan nilai indeks 333 dengan spesifikasi biologi, psikiatri, dan termasuk ke dalam jurnal kuartil 1. Nah, di slide selanjutnya kita bisa lihat bahwa ada latar belakang itu peningkatan historis emisi karbon dioksida terkait energi baru-baru ini secara global telah menempatkan sektor transportasi Amerika Serikat ke dalam sorotan karena emisi polutan yang disumbang yang sangat tinggi. Nah, bisa kita ketahui bahwa perekonomian Amerika Serikat mungkin merupakan perekonomian terkemuka di dunia, tetapi pada saat yang sama, ia juga merupakan pemimpin dalam emisi karbon yang sangat berbahaya. Kita ketahui bahwa di negara maju seperti Amerika Serikat ini, kekhawatiran ini menjadi lebih menonjol. Terdiri dari 50 negara bagian yang memiliki dan terhubung melalui sistem jaringan transportasi yang luas. Sistem transportasi Amerika Serikat dibagi menjadi dua kategori. Yang pertama itu ada jalan raya dan yang kedua ada non-jalan raya yang bisa kita lihat pada gambar pada slide ini. Nah, kemudian slide selanjutnya ada hasil. Nah, yang pertama yang harus kita pahami dulu bahwa angka-angka dalam kurung mewakili breakpoints, lab optimal untuk model ditentukan oleh kriteria Bayesian. Nah, itu melambangkan 1%, bintang 2 melambangkan 5%, dan bintang 1 itu melambangkan 10%. Bisa dilihat dari rata-rata pada tabel ini merupakan 1%. Nah, maka dari itu hasilnya yaitu emisi karbon dioksida memang berkontegrasi dengan semua variabel yang membawa tingkat signifikan 1%. Nah, akibatnya hasil ini mendukung keberadaan hubungan jangka panjang antara emisi karbon dioksida dan semua variabel penjelas terpilih yang telah dipertimbangkan dalam model yang telah diusulkan. Nah, selain itu, hasil ini mungkin berfokus pada menonjolkan keberadaan hubungan jangka panjang yang kuat antara emisi karbon dioksida dengan konsumsi energi biomassa, PDB real, dan konsumsi energi bahan bakar fosil menggunakan VMOLS, DOLS, CCR, yang hasilnya bisa kita lihat pada tabel bahwa mengkonsumsi energi biomassa meningkat sebesar 1% akan menurunkan emisi karbon dioksida di sektor transportasi sebesar 0,117 CCR, 0,102% VMOLS, dan 0,093% DOLS. Hasil kedua menunjukkan bahwa peningkatan 1% konsumsi energi bahan bakar fosil dalam jangka panjang ini umumnya akan meningkatkan emisi karbon dioksida di sektor transportasi lebih dari 1%. Nah, hasil ketiga menunjukkan bahwa peningkatan PDB real akan menurunkan emisi karbon di sektor transportasi dalam jangka panjang antara 0,028% CCR, 0,032% DOLS, dan 0,028% VMOLS. Ini menyiratkan bahwa peningkatan PDB real di masa depan akan menyebabkan pengurangan emisi karbon dioksida. Nah, di sini hasilnya juga kita bisa lihat bahwa hubungan sebab akibat dalam domain frekuensi dari konsumsi energi biomassa hingga emisi karbon dioksida dalam jangka panjang khususnya dari sektor transportasi dan tingkat signifikan 10%. Nah, hasil yang kedua pada tabel ini menunjukkan bahwa statistik uji konsumsi energi bahan bakar fosil lebih tinggi dari tingkat signifikan 5%, yang berarti bahwa konsumsi energi bahan bakar fosil merupakan penyebab dari emisi karbon dioksida sektor transportasi pada semua frekuensi mulai dari rendah hingga ke tingkat yang lebih tinggi. Kemudian, adapun kesimpulan dari penelitian ini yaitu sektor transportasi dan mempelajari PDB real menunjukkan dampak positif pada karbon dioksida. Maksudnya dampak positif itu apabila perkembangan ekonomi di sektor Amerika Serikat itu berkembang, maka akan mengurangi emisi karbon dioksida. Yang kedua, peningkatan konsumsi energi bahan bakar fosil
di sektor Amerika Serikat diyakini bahwa itu merupakan peningkatan emisi karbon dioksida. Kesimpulan ketiga itu dampak jangka panjang dari konsumsi bahan bakar fosil, bahan bakar biomas, dan perkembangan ekonomi di sektor transportasi negara juga dianggap signifikan menyebabkan kualitas lingkungan yang buruk. Adapun saran untuk penelitian ini yaitu meningkatkan konsumsi energi biomasa di sektor transportasi. Kedua yaitu penggunaan transportasi elektrik, baterai, dan hibrida. Kemudian hidrogen dan energi matahari juga dapat membantu mengurangi emisi karbon dioksida yang disebabkan oleh bahan bakar fosil. Slide selanjutnya saya akan membahas kekurangan. Adapun kekurangan dari penelitian ini yaitu penelitian ini mengandung beberapa keterbatasan dan ada jalur potensial untuk meningkatkan penelitian di masa mendatang. Kemudian hasil kekurangan yang kedua, dalam penyajian hasil di dalam jurnal ini masih ada yang belum sistematis. That's all for this sembing. I do hope you to understand my first if any. I just want to say thank you very much for your attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and goodbye.